Assalamualaikum. Oke, ceritanya welcome to my channel. Ini tuh baru jam 4:30 tapi udah terang banget kan. Jam sholat subuh aja jam 2:30. Coba kalau pas bulan puasa harus bangun jam berapa tuh buat sahur? Tapi maklum lah ya, soalnya sekarang lagi musim panas, jadi siangnya lebih panjang daripada malam. Dan aku sama Pak Some bela-belain bangun pagi, biar sampai tujuan gak begitu panas. Pengennya sih. Dan yang penting bisa keburu sampai di tempat tujuan, yaitu pasar pagi, yang disebut juga Asaichi ya. Nah, kalau misalnya datangnya agak siang, biasanya udah banyak pedagang yang tutup duluan. Dan sebenarnya berapa sih jarak yang akan ditempuh itu? 100 km dan waktu tempuhnya kurang lebih 2,5 jam. Oh iya, boleh kenalan dulu gak? Jadi si istri bernama Nita dan si suami panggil aja Kei. Wow. Kalau weekend dan cuaca mendukung, hobinya memotoran, tapi dengan santai, main aman, gak kebut-kebutan. Jadi di sini mah jangan berharap berlebihan. Pokoknya mah gitu di sini mah channel santuy. Gak apa-apa ya, sambil jalan, sambil mau jawab juga pertanyaan teman-teman yang udah dikirim lewat Instagram nih. Kanit, syarat orang asing bikin SIM di Jepang apa aja? Yang pertama nih, harus minimal usianya 18 tahun. Kedua, harus punya kartu tempat tinggal di Jepang atau yang disebut juga Zairyu Kado. Yang ketiga, harus punya Juminhyo atau sertifikat tempat tinggal. Yang keempat, bukti telah menyelesaikan sekolah mengemudi di Jepang. Banyak juga yang nanya nih, emang harus banget ya ikut sekolah mengemudi? Iya, karena di sini tuh kita nggak bisa latihan mandiri. Maksudnya misalnya nih didampingi siapa gitu, orang tua kita atau kakak yang misalnya sudah duluan punya SIM, terus kita nebeng latihan di kendaraan mereka, di parkiran belakang, di taman sebelah misalnya, atau di jalanan yang lagi kosong. Dan itu udah termasuk melanggar aturan. Jadi misalnya kalau kita meminjamkan kendaraan nih ke teman yang belum punya SIM, bisa-bisa kita kena denda dan SIM kita pun bisa dibekukan. Kalau di Indonesia kita pasti udah gak aneh kalau lihat anak SD udah main motor di jalanan. Kalau anak-anak SD di sini sih main sepedaan aja. Amazing. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama nyelesain kursus? Kalau aku sih 1 bulan udah selesai. Jadi sebenarnya jadwal sekolahnya itu bisa mengikuti jadwal kegiatan kita sendiri. Misalnya kita kerja hari Senin sampai Jumat. Nah, berarti kita cuma bisa masuk ke sekolah itu hari Sabtu dan Minggu. Atau misalnya kerja tiap hari, tapi setelah jam 6 sore ke atas jadwal kosong. Sekalipun jadwal kita tidak menentu, tapi kalau didiskusikan dengan pihak sekolah, pasti akan disesuaikan kok. Atau misal kita punya target untuk bisa punya SIM di bulan depan, lalu pihak sekolah bakal membuat simulasi jadwal belajar yang kalau misalnya kita sendiri mengikutinya dengan lancar, target kita punya SIM bulan depan pasti bakal tercapai. Amazing! Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kak, di sekolah mengemudi belajarnya kayak gimana? Untuk kegiatan belajarnya sendiri ada di kelas dan juga di lapangan. Maksudnya di kelas itu di dalam ruangan ya. Jadi ada sensei atau guru yang akan menjelaskan kepada kita materi berupa aturan dan keamanan dalam berkendara, rambu lalu lintas, penanganan gawat darurat, dan lain sebagainya. Di kelas pun ada yang namanya materi simulasi. Ya pokoknya bayangkan aja kita lagi main motor-motoran atau mobil-mobilan di game center. Nah, untuk praktik kita akan menerima penjelasan secara garis besar tentang kendaraan yang akan kita pelajari. Nah, kalau aku kan ambil SIM motor nih, jadi pertama-tama dikasih tahu misalnya rem depan itu yang mana, rem belakang yang mana, dan sebagainya. Dulu aku ngambil SIM motor yang biasa. Maksudnya yang biasa itu yang 400 cc maksimal. Nah, waktu itu pakai Honda CB 400. Yang itu tuh beratnya 200 kilo. Dan hal yang pertama kali diminta oleh si sensei itu, jadi kita tuh harus mengembalikan posisi motor yang asalnya dibaringkan atau dijatuhkan di atas tanah gitu. Pokoknya posisinya tanpa pakai stand ya. Dan nih motor yang beratnya 200 kilo ini harus bisa seimbang berdiri. Dan terakhir nanti kita yang akan menurunkan standnya. Dan waktu itu cc-nya galak banget. Kalau belum bisa ngangkat tuh motor,
nggak dikasih duduk tuh di jok motornya. Dan yang paling penting, kita harus banget sama persis nurutin seperti apa yang diperintahkan sama senseinya. Misalnya nih, tata cara menaiki motor dengan baik dan benar, yaitu pegang stang, tengok belakang, lalu naikkan stand, baru bisa duduk. Pokoknya jangan sampai duduk dulu, pegang stang, naikin stand, terus tengok belakang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teknik ujiannya bikin SIM levelnya easy, medium, atau hard? Kalau aku sendiri gampang kali ya, karena pas ujian praktik maupun teori langsung lulus sekali tes. OTW menuju pasar ikan. Mau beli apa, Kay? Nani kau? Mau beli ikan. Ikan apa? Ikan? Ikan apa? Ikan apa ya? Ikan apa ya? Ikan katsuo. Katsuo? Oke, kembali lagi ke topik. Kalau untuk ujian teori, nanti akan ada 95 soal yang berisi pernyataan. Nah, nanti kita akan memilih apakah pernyataan itu salah atau benar. Marubatsu. Dan dari total nilai berjumlah 100, minimal kita harus dapat 90 untuk bisa lulus. Terus kalau untuk ujian praktik, akan dinilai dari mulai pegang stang motor sampai dengan turun dari motor. Juga harus bisa melewati jalur khusus dan rintangan sesuai dengan instruksi. Misalnya nih, pas mau masuk slalom, pastikan harus masuk gigi 2. Mesin tidak mati saat di tengah jalan, kaki tidak menyentuh tanah, kemudian tidak menabrak penghalang juga. Harus dilewati secara berurutan. Selain itu, misalnya saat kita melewati tikungan atau jalan lurus nih, karena sudah ada instruksinya, misalnya tikungan A harus pakai gigi 2, lalu jalan lurus lagi pakai gigi 3. Nah, itu harus diikuti dengan seksama. Kuncinya, jangan terburu-buru dan konsentrasi. Oke, lanjut. Bisa nembak? Tentunya gak bisa ya. Kalau coba-coba nembak bisa-bisa dideportasi. Oke, pertanyaan terakhir deh. Spill harga motor-motor di Jepang nih. Maksudnya motor kayak gimana nih? Motor kan banyak ya. Aku kasih beberapa contoh sesuai range budget ya. Di bawah 100 ribu yen atau 10 jutaan rupiah. Sayangnya di harga segitu cuma bisa kebeli yang second. Tapi banyak juga yang masih bagus mesinnya dan juga desainnya lucu-lucu pastinya. Suzuki Bardi, Yamaha Vino, Honda Joker. Ya, itu 3 contohnya. Oke, lanjut ke kisaran harga 10-50 jutaan rupiah. Suzuki Gixxer, Honda CBR, Yamaha Tricity, Honda Magna, GPX Legend, Kawasaki KLX 230, dan masih banyak jenis lainnya. Plus berbagai moped dan skuter bisa dibeli di rentang harga 20-30 jutaan. Oke, lanjut ke rentang harga antara 50 sampai dengan 100 jutaan rupiah. Ducati Scrambler 62, Honda Rebel, BMW G310R, Harley Davidson Street 750, dan contoh yang terakhir deh, ada Triumph Street Triple S. Ya, pokoknya kalau harga segitu pilihannya pasti banyak. Apalagi kalau kita bicara harga motor yang lebih dari 100 jutaan rupiah. Kalau moge pastinya udah bisa kebeli. Bisa teman-teman lihat di kanan dan kiri layar, scrolling dari websitenya Honda Japan dan Harley Davidson. Kalau uangnya ada, apa aja bisa dibeli. Yang penting kita suka. Oke, untuk kali ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum.